Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik di mata kuliah Desain Organisasi Industri kaitannya dengan eh, organisasi industri dan lingkungannya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat memang kita sebelumnya sudah belajar terkait apa itu organisasi. Nah, dan organisasi itu sebuah sistem. Kalau kita ngomong sistem, berarti sistem itu pasti ada lingkungan. Di luar sistem itu adalah lingkungan. Makanya perlu juga kita pelajari apa yang menjadi lingkungan yang terkait dengan sistem ya. Ini seperti tadi. Jadi memang kalau kita menganggap organisasi juga sebuah sistem, artinya kan ada memiliki boundary organisasi itu, memiliki batas yang membedakannya dengan apa sih yang tidak termasuk dari organisasi itu, yaitu apa sih yang tidak termasuk dari sistem tersebut. Tentunya itu sudah menjadi di luar sistem atau lingkungan. Tapi kita perlu ingat juga bahwa sebuah sistem itu tidak solid ya, organisasi sebagai sistem itu termasuk yang open system. Artinya dia berinteraksi dengan lingkungannya. Kenapa interaksi? Karena dia mengambil sumber daya tertentu menjadi input dan kemudian mengeluarkan output yang memberikan terhadap lingkungan. Ya, kalau mudahnya ya dia mengambil sumber daya seperti tenaga kerja, material dan seterusnya untuk kemudian menghasilkan produk ya, produk atau barang atau jasa yang kemudian itu diterima oleh pasar, dilempar ke pasar. Itu kan terjadi pertukaran ya dengan lingkungan antara organisasi dengan lingkungan. Nah, jadi mau nggak mau kita harus mengetahui juga seperti apa sih jadi lingkungan yang walaupun dia di luar dari organisasi kita, tapi berperan terhadap organisasi kita itu sendiri, khususnya terkait sumber daya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini dari gambar ini kita lihat bahwa lingkungan atau environment itu ada diklasifikasikan menjadi general environment sama specific environment. Jadi yang umum dan yang spesifik. Kita mulai kalau yang dari spesifik itu sebetulnya bisa dibilang juga namanya outside stakeholder atau stakeholder di luar ya. Stakeholder itu apa? Stakeholder itu kalau bahasa Indonesia pemangku kepentingan. Jadi pihak-pihak di luar organisasi yang masih berkepentingan terhadap organisasi itu. Mereka punya kepentingan terhadap organisasi itu. Ya, kalau di sini contohnya customer, distributor, serikat kerja, kompetitor, supplier, dan pemerintah itu sendiri. Mau nggak mau mereka punya hubungan kepentingan. Kalau yang tidak punya kepentingan, tapi sebetulnya berpengaruh juga ya, itu namanya general environment. Kalau kita lihat kekuatan politis, kekuatan internasional, kekuatan teknologi, ekonomi. Mereka mungkin oh ya nggak terlalu ini ya, tidak ada kepentingan khusus terhadap perusahaan kita, tapi adanya mereka itu mempengaruhi. Nah kan, nah itu yang generic environment. Jadi tadi jadi kalau bisa dibedakan, yang spesifik adalah yang directly atau secara langsung mempengaruhi, kalau yang general itu tidak secara langsung. Nah, yang general environment apa saja? Ya, ini karena sebenarnya lebih umum dan lebih besar, ini bisa kita lihat di sini, kita bahas dulu, yaitu economic, economic force atau kekuatan ekonomi. Ya, contohnya di situ bunga bank, kondisi ekonomi, dan tentunya bunga bank ini berpengaruh, misalnya, kan banyak perusahaan, organisasi industri, perusahaan itu modalnya dari mana? Ya, dengan bantuan dari lembaga keuangan, contohnya bank kan, di mana kemudian bank ini atau lembaga keuangan ini berharap dengan adanya investasi mereka di perusahaan tersebut nantinya akan ada keuntungan interest rate yang mereka dapatkan dari situ juga. Nah, mereka menetapkan oh interest rate-nya seberapa. Nah, ini kan berpengaruh terhadap apakah perusahaan itu kemudian mau mengambil modal atau enggak. Atau kalau interest rate-nya terlalu besar kan mungkin mereka juga agak was-was ya nanti untungnya saya dapat enggak. Keuntungannya bisa bisa mencukupi atau enggak, jangan-jangan malah tombok misalnya. Nah, hal-hal itu mempengaruhi keputusan-keputusan organisasi ini untuk kemudian mau ekspansi atau tidak, mengambil modal atau tidak. Itu contohnya seperti itu.
Nah, kemudian technological force ini tentunya adanya perkembangan teknologi kan berpengaruh. Yang dulu kemudian ada internet, adanya yang sekarang lagi in ya industri 4.0 itu adanya kemampuan untuk machine learning, ini kan akan berpengaruh. Dulu saja dengan adanya robot, kemampuan robot itu sudah mengurangi jumlah kebutuhan SDM yang untuk pabrik ya di level low level gitu sudah mengurangi, artinya banyaknya kemudian oh mendingan invest di awal CapEx-nya untuk memberikan peralatan atau robotik dibanding mengurangi daripada OPEX, jadi membayar tenaga kerja. Itu sudah berpengaruh terhadap bagaimana organisasi industri atau perusahaan berlangsung. Makin ke sini makin adanya kemampuan AI dan machine learning segalanya bisa jadi ini mempengaruhi lagi mungkin orang-orang yang memang spesifik lagi ke skillnya yang hanya bisa nanti bertahan di industri. Kemudian ada political, ethical, dan environmental forces. Jadi kekuatan politis, etis, sama lingkungan. Ya tentunya kalau sekarang sudah dijargonkan kan bahwa eh, global warming ataupun apapun yang ini lingkungan kita ini tidak bisa tergantikan. Kalau rusak kita juga yang rugi. Kalau adanya industri itu yang kita tidak menafikan industri itu kan mengeluarkan waste, mengeluarkan limbah. Nah, kalau limbahnya ini tidak di-manage dan kemudian merusak lingkungan, tentunya kan bumi yang kita tinggal ini juga nantinya gimana gitu kan dalam kondisi yang kritis bisa jadi. Nah, kemudian ada pressure dari politis, ethics atau lingkungan ini kan terkait hal itu. Tentunya pressure ini meminta industri itu contohnya memiliki memiliki apa ya istilahnya, memiliki pengelolaan limbah yang bagus sehingga tidak membebani lingkungan. Ya tentunya itu kan investasi yang lebih besar lagi kan ya, modal yang lebih besar. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana industri nanti bekerja. Kemudian ada demografis, kultural, dan sosial. Jadi kekuatan demografi, budaya, dan sosial. Ya, contohnya umur, education, lifestyle, dan seterusnya. Ya tentunya orang-orang yang misalnya industri entertainment, industri hiburan. Orang-orang yang beda umur bisa jadi keinginannya beda. Dari sisi musik saja, orang tua dan orang muda bisa jadi seleranya beda. Pasarnya kan berbeda jadinya. Yang berpunya edukasi yang berbeda mungkin berbeda juga. Nah, seperti itu. Ini akan berpengaruh terhadap ini. Jadi banyaknya distribusi orang, umur orang di satu negara ya nanti akan mempengaruhi selera ini, mungkin selera produk mereka. Nah, kemudian eh, sekarang kita ngomong yang spesifik yaitu ngomong sisinya stakeholder. Nah, stakeholder ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap adanya organisasi industri tersebut. Jadi, nah stakeholder ini tentunya kepentingannya apa? Itu kan mereka menginginkan satu keuntungan ya, entah itu uang, hasil atau mungkin ke power atau status dalam organisasi itu mereka punya sesuatu yang mereka inginkan. Ya tentunya kalau mereka punya keinginan sesuatu, mereka harusnya memberikan kontribusi ya, kontribusi terhadap organisasi itu. Nah, itu stakeholder tadi. Nah, kalau di sini di tabel ini bisa dilihat kira-kira contoh-contoh tipe-tipe stakeholder dan apa saja kontribusi yang mereka berikan dan apa saja timbal balik yang bisa mereka dapatkan gara-gara kontribusinya itu tadi. Contoh di sini ya ada kalau shareholder bedanya sama stakeholder apa ya? Kalau stakeholder pemangku kepentingan, kalau shareholder itu pemilik modal. Jadi yang memberikan uang dan modal itu, jadi kontribusinya kan uang dan modal ya. Itu shareholder nanti dia dapatnya dividen atau saham, dia dapatnya keuntungan di akhir. Nah, kalau ada manajer, ada tenaga kerja itu yang di dalam. Kalau yang di luar juga ada customer, supplier, pemerintah, serikat kerja, community, dan seterusnya. Nah, ini mereka contoh customer, mereka kan kontribusinya revenue, mereka bayar untuk membeli barang dan jasa kita. Nah, tapi mereka inginnya kualitas yang bagus. Tentunya kan seperti itu, dan seterusnya ini bisa dilihat. Ini masing-masing memiliki keperbedaan, tapi mereka semua punya kepentingan terhadap organisasi. Mereka adalah specific environment. Nah, supaya organisasi kemudian menjadi efektif ya,
efektif itu bisa mencapai apa yang diinginkannya, makanya memenuhi kepuasan stakeholder itu tuh seharusnya menjadi prioritas. Jadi apa sih yang diinginkan dari stakeholder tadi? Tadi kan mereka sudah punya keinginan sehingga mereka mau berkontribusi supaya mendapatkan hal itu. Nah, ini harusnya kita pahami. Dan kalau kemudian perusahaan bisa mengalign apa yang menjadi tujuan mereka itu tuh dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder, ini artinya nantinya bisa efektif, ya kan? Nah, ini seperti itu. Ya, contoh-contohnya apa? Jadi kalau memang inginnya keuntungan, shareholder, contohnya mereka inginnya kan keuntungan, profit ya. Mereka maka kita target kita adalah goal kita adalah return on investmentnya mereka. Nah, ini ya harusnya nanti menjadi sesuatu hal yang kita perhatikan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, customer karena mereka inginnya kualitas yang bagus terhadap produknya, makanya kita targetnya adalah produk reliabilitas dan nilainya itu worth it sama harga yang diberikan. Ya, kan seperti itu. Kalau harga murah bolehlah kualitasnya agak kurang. Tapi kalau kita udah ngecas harga tinggi, harusnya kualitas juga tinggi. Nah, itu. Nah, kemudian gini. Tapi kan kita lihat juga. eh, Tadi kita sudah lihat contoh dari spesifik environment saja ada banyak tipe-tipe stakeholder. Dari yang general environment juga ada banyak tipe-tipe kekuatan yang mempengaruhi. Artinya yang ada di lingkungan itu sebenarnya banyak sekali variabelnya. Nah, banyaknya variabelnya itu mereka bisa jadi punya kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda yang ini menyebabkan kemudian adanya ketidakpastian di lingkungan itu. Ya bisa jadi mereka punya kondisi yang berbeda, keinginan yang berbeda. Nah, ini bisa bisa menyebabkan ketidakpastian di lingkungan. Sehingga apa efeknya? Efeknya ya organisasi itu akan susah untuk kemudian memastikan bahwa dia bisa mendapatkan resource atau sumber daya yang stabil. Ya kan, karena ininya berubah-ubah kan dia mengambil sumber daya dari lingkungan. Kalau lingkungannya nggak stabil, ya ini akan susah juga. Padahal masa sih kita ingin punya perusahaan atau organisasi industri yang tidak stabil dalam melakukan output atau dalam mendapatkan input. Nah, itu kan berbahaya. Nah, uncertainty ini tuh disebabkan apa? Ya, ini ada beberapa penyebab, yaitu karena kompleksitas, jadi tadi semakin banyaknya variabel, ada juga karena dinamisme. Jadi memang kondisinya dia berubah-ubah. Kita tidak tahu kapan terjadi pandemi atau apa kan ya, kita tidak bisa prediksi. Kalau itu terjadi lagi bagaimana kan bisa jadi itu berpengaruh. Kemudian ada richness, jadi rich to poor. Jadi kalau kita di suatu lingkungan yang memang kaya akan sumber daya, mudah bagi kita mendapatkan kan ya. Kita dekat misalnya sebagai perusahaan manufaktur, kita dekat dengan supplier material atau kita dekat dengan pelabuhan atau dekat tempat-tempat itu ya, port yang memang bisa jadi hub untuk memasarkan komponen. Nah, itu juga enak. Tapi kalau jauh susah, itu kan juga menyebabkan kita kesusahan di hal itu. Nah, artinya dengan adanya itu kita harus memanage resource ini, dependencies resource ini, jangan sampai walaupun ada uncertainty itu kemudian mempengaruhi kinerja kita. Nah, ini harus di resource kan. Nah, ini ada beberapa cara. Intinya resource dependent ini bagaimana meminimalkan, teori dasarnya itu meminimalkan ketergantungan kita. Tapi caranya ada berapa? Ada dua utama, cara utama sebetulnya, yaitu symbiotic interdependency dan competitive interdependency. Ada dua cara yang bukan bukan cara utama ya, tapi dua kondisi yang ini terjadi. Nah, kalau studi symbiotic interdependency itu sebetulnya intinya ini bisa diklasifikasikan baik formal maupun informal ya, kalau bisa dilihat di sini. Ada yang arahnya lebih ke formal, ada yang arahnya ke informal. Nah, kalau kita yang ke formal itu contohnya strategic alliance sama merger and takeover. Nah, kalau yang informal adalah co-optation dan reputation. Jadi ada contoh dua-dua untuk masing-masingnya ini tadi. Apa sih itu kalau yang reputation atau co-optation? Kita mulai dari informal. Reputation itu organization itu bisa dipandang sebagai ya bagus. Artinya kalau ini kan jadi simbiotik simbiosis kan saling menguntungkan ya. Simbiosis itu ya saling bekerja sama lah, bisa menguntungkan bisa mungkin, tapi biasanya saling bekerja sama. Nah, eh, kalau
perusahaannya biasanya punya reputasi bagus, itu kan biasanya akan mudah orang bekerja sama, pihak lain bekerja sama. Atau co-optation ini lebih agak bergeser lagi menjadi tadi itu tapi informal sekali. Jadi cuman karena reputasi. Kalau co-optation itu sudah cara-caranya memang sama-sama, misalnya kalau ada hambatan-hambatan itu di dihilangkan lah. Ini sehingga tidak terjadi, minimal ya kalau ada yang kira-kira mau mau muncul, mau mengganggu, ini kita gimana caranya hal itu jangan sampai mengganggu. Nah, ini co-optation. Kalau ada juga yang namanya strategic alliance. Jadi kalau strategic alliance ini memang kalian itu istilahnya ya kerjasama ya, yang strategik. Ini isunya bisa dibeda-bedakan lagi. Kalau bisa lihat di situ gambarnya ada yang informal sama formal juga. Jadi bergerak dari informal ke formal adalah yang long term contract, kemudian ada networks. Nah ini kan long term contract dia informal ya, kontraknya jangka panjang tapi kan kontrak bisa diputus. Kemudian network itu sudah jaringan. Terus kalau ada yang formal itu yang minority ownership, ownership itu dengan kepemilikan, dengan saham atau apapun, dengan nah itu sudah kepemilikan. Kalau kepemilikan kan kalau kontrak kan masih dua pihak yang berbeda bekerja sama bisa putus. Tapi kalau sudah milik kan ya bisa ngatur kitanya. Apalagi kalau sudah joint venture itu memang sudah tanam modal bareng-bareng, itu sudah lebih kuat lagi. Nah, yang lainnya juga kalau tidak strategic alien adalah merger and takeover. Kalau strategic alien itu masih ibaratnya eh, sama-sama pihaknya itu. Kalau ini merger and takeover itu sudah memang digabung atau diambil alih. Nah, ini juga salah satu ini formal. Jadi memang harus ada cara-caranya diatur kan berbasis hukum cara-cara ini. Tapi memang ini cara yang paling ya make sure kan kita oh ini punya kita ya sudah terserah kita. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari joint venture. Jadi joint venture itu dua pihak sama-sama mendirikan satu produk mereka atau perusahaan baru seperti itu misalnya. Nah, kalau merger itu eh, ada satu perusahaan yang hilang. Dari dua perusahaan tadi A dan B ini kemudian ada yang hilang kan. Ya, kalau di sini seperti itu, kalau yang take over ya mereka masih ada perusahaannya tapi biasanya pemegang sahamnya sudah berubah. Kalau dilihat di sini perusahaan A dan B sebelum di take over akuisisi kan pemegang sahamnya beda. Masing-masing beda ya. Tapi begitu diakuisisi perusahaan A itu, perusahaan B itu tidak pemegang saham di perusahaan B tidak lagi orang-orang itu, tapi kemudian menjadi perusahaan A. Artinya mereka yang sebelumnya perusahaannya diakuisisi, orang-orang itu tidak memiliki hak lagi atas perusahaan tersebut, kepemilikan lagi atas perusahaan tersebut. Nah, itu tadi untuk yang simbiosis. Kalau yang kompetitif itu bersaing. Kalau simbiosis itu bekerja sama, kompetitif itu lebih kepada bersaing. Nah, kalau bersaing itu gimana ya? Ini bisa dilihat juga formal dan informal. Yang formal ternyata kalau kita perhatikan sama, strategic alliance sama merger and takeover. Ya memang sama, karena itu sudah formal. Formal itu artinya ada aturan hukum yang memang diselenggarakan oleh yang in charge ya. Ya contohnya dalam hal ini adalah negara. Negara yang mungkin sudah mengatur, oh kalau terjadi perusahaan antar ini seperti apa. Jadi kita ikut aturan-aturan by law hukum. Tapi yang berbeda itu biasanya yang informal. Ini ada lebih kepada art, ya seni-seni tertentu. Kalau tadi ada caranya, nah ini juga ada caranya. Kalau kompetitif, kompetitif itu jadi ada collusion and cartel sama third party linkage mechanism. Kalau kita lihat di situ. Jadi kalau yang collision atau kartel itu seperti apa? Yaitu mereka kan sebetulnya pesaing. Pesaing itu tapi kan bisa kemudian ya harusnya kalau mereka bersaing, kalau ada organisasi industri saling bersaing, saling nurunin harga, saling apa gitu kan yang untung sebetulnya siapa sih? Yang untung kan customer. Ya, customer karena mereka jadi bersaing, jadi meningkatkan mutu, mengurangi harga. Akhirnya kan customer menikmati hal itu, dapat mutu yang bagus, tinggal milih mana yang mutunya paling bagus, mana yang harganya paling murah. Misalnya kan seperti itu. Nah, tentunya kan tapi akhirnya ada yang gagal bersaing itu kan bisa jadi mati. Nah, kadang-kadang mereka kemudian berkolusi untuk kemudian oh ya sudah ini kolusi ini menyebabkan mereka bisa mengambil keuntungan. Tapi tentunya yang akhirnya kalau kolusi yang dirugikan kan customer.
Nah, ini bisa terjadi kolusi itu, kalau kolusi itu perjanjian rahasia ya antar kompetitor untuk satu yang ilegal, lalu kartel itu biasanya mereka memang sudah bersepakat untuk oh kami memang satu kelompok. Nah, seperti itu. Kami satu kelompok untuk bekerja sama, satu keluarga atau gimana. Nah, kalau yang third party linkage mechanism ini biasanya ada satu yang mengawasi, regulatory body yang mengawasi agar kompetisi ini tidak liar. Ya contohnya kalau kita antar bank itu kan ada yang mengawasi yaitu Bank Indonesia ya. Tentunya karena kalau nggak diawasi misalnya Bank Indonesia jadi mengatur. Jadi boleh terjadi transfer antar setiap bank dengan fee seberapa itu. Kalau tidak kan nanti karena bank itu pesaing mereka semua berlomba-lomba untuk bagaimana eh, uang uang di bank mereka tidak ditransfer ke bank lain kan mereka bisa saja memberikan kebijakan oh kami tidak bekerja sama dengan bank itu cuman yang teman-temannya saja atau oh kalau transfer ke bank lain itu besar sekali. Nah, itu kan bisa jadi terjadi. Nah, ini ada yang mengatur supaya ini semua tidak terlalu liar. Nah, kalau yang strategic alliance sama merger and takeover tadi sama-sama bisa dipakai karena memang itu sudah formal ya. Nah, kemudian jadi contoh Kak merger atau takeover yang kasus yang terjadi yang mungkin kalian tahu di zaman dulu itu ada beberapa bank bergabung menjadi Bank Mandiri. Nah, itu menjadi yang bank sekarang termasuk sukses. Padahal dulu bank yang membentuk Bank Mandiri itu bisa dikatakan lah sudah tidak sehat, ada yang tidak sehat, ada yang sudah mau mati. Nah, seperti tapi kemudian karena mereka bergabung menjadi bank yang ini. Dan mungkin contoh sekarang juga di bank-bank syariah itu mereka bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia itu adalah contoh juga bisa terjadi. Nah, sebagai konklusi atau kesimpulan untuk materi kali ini adalah ya organisasi itu terbuka terhadap lingkungannya ya karena memang dia membutuhkan sumber daya dan kemudian dia juga menghasilkan produk yang dia lempar ke lingkungan. Lingkungan tadi ada yang spesifik, ada yang general. Lingkungan itu sendiri kan karena saking banyaknya itu juga sebenarnya unpredictable atau uncertain. Banyaknya variabel, banyaknya kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka uncertain. Nah, tentunya uncertainty ini tidak bagus untuk organisasi industri kan karena membuat mereka kemudian ya kalau tiba-tiba berubah kelabakan. Nah, sehingga organisasi ini penting untuk kemudian mengatur, memanage bagaimana uncertainty ini dengan artinya dengan dependensi terhadap lingkungan ini supaya kemudian mereka bisa make sure bahwa kebutuhan resource mereka itu bisa stabil didapatkan dan kemampuan mereka untuk mengirim kepada pasar itu bisa terus berlangsung. Nah, itu tadi contohnya adalah simbiotik dan kompetitif strategies. Itu contoh-contoh yang strategi yang bisa dipakai untuk mengatur, memanage interdependencies ini tadi. Begitu dari saya untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.